Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat tema yang berjudul 8 hikmah yang wajib dipahami bagi penuntut ilmu. Jadi 8 hikmah yang wajib dipahami bagi penuntut ilmu. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa banyak di antara kita yang menuntut ilmu mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan sarjana 4-5 tahun. Artinya waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu di Indonesia itu sekitar 16 tahun, 17 tahun, bahkan 18 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan cerita terkait dengan Abu Hatim, di mana beliau berguru kepada Syakik al-Balkhi. Jadi Syakik al-Balkhi, dia berguru kepada Syekh Syakik al-Balkhi ini. Jadi suatu waktu setelah Abu Hatim berguru selama 30 tahun, kemudian Syekh Syakik al-Balkhi itu memanggil muridnya. Kamu sudah belajar selama 30 tahun kepada saya. Kemudian saya mau bertanya, apa-apa saja yang kamu sudah dapatkan, atau ilmu apa saja yang kamu dapatkan belajar dari saya selama 30 tahun. Kemudian Abu Hatim menjawab, ya Syekh, saya selama 30 tahun ini belajar kepada Anda, saya hanya mendapatkan 8 hal saja. Maka terkejutlah Syekh Syakik al-Balkhi mendengar jawaban muridnya. Kemudian dia penasaran, apa-apa saja yang 8 yang engkau dapatkan dari saya selama 30 tahun itu? Kemudian Abu Hatim menjawab, ya Ustadz, bahwa sesungguhnya aku melihat, jadi yang pertama, aku melihat semua manusia beramai-ramai, berbondong-bondong untuk mencari kekasih. Dan banyak di antara mereka yang memiliki kekasih ini tidak ingin berpisah dengan kekasihnya, tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang disayanginya. Setelah dia ketemu dengan orang-orang yang disayanginya, mereka tidak ingin berpisah. Akan tetapi bagi saya, setelah teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yatba'ul maitu thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahlahu wa maluhu wa amaluhu fayarji ahlahu wa malahu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, yatba'ul mait, yang mengikuti jenazah, yang mengikuti orang yang meninggal, salah satu ada 3. Fayarji'u ithnani, maka dari yang ketiga ini, 2 yang kembali setelah dikubur mayat ini, jenazah ini dikubur, kemudian 2 yang kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, kemudian 1 yang kekal, 1 yang menemaninya,
selama-lamanya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya itu adalah hartanya, keluarganya, hartanya, dan amal-amalnya. Fayarji ahluhu wa maluhu, kemudian pulanglah keluarganya dan harta-hartanya. Wa yabqa amaluhu, kemudian kekal ataupun tinggal selama-lamanya amal-amalnya. Maka oleh sebab itu saya menjadikan amal soleh itu menjadi kekasih saya. Oleh sebab itu ketahuilah Ustadz, bahwa dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, saya salah satu di antaranya yang menjadikan amal salehku itu sebagai kekasih. Karena dialah yang akan menemani saya pada saat di alam kubur dan hari penantian nanti. Itu yang pertama. Kemudian sang guru mengatakan, ahsantu, bagus. Yang kedua, saya melihat orang manusia beramai-ramai, berbondong-bondong mencari tempat tinggal. Sibuk mencari tempat tinggal, memperbaiki tempat tinggalnya. Padahal semua tempat tinggal yang ada di muka bumi ini tidak ada satupun yang lolos dari yang namanya gempa, yang lolos dari namanya penggusuran, yang bisa lolos dari yang namanya tsunami dan banjir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, karena ramailah manusia, ramailah umat manusia saat ini mencari berbondong-bondong properti tempat tinggal di muka bumi ini, padahal aku teringat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Naziat ayat 40-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbuhu wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut di hadapan kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannatil hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang mau menahan diri dari hawa nafsunya, mau melawan hawa nafsunya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat tinggal yang abadi adalah surga, jannatul ma'wa. Oleh sebab itu, ya Ustadz, saya berusaha sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsu saya. Tujuannya satu, agar saya mendapatkan tempat tinggal yang abadi di surga kelak. Itu yang kedua. Jadi saat manusia mencari tempat tinggalnya di muka bumi ini, saya mencari tempat tinggalnya di akhirat, yaitu tempat tinggal yang kekal abadi. Yang ketiga, ramai manusia mencari harta, mencari kekayaan. Maka saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqi. Apa yang ada padamu akan hilang dan di sisi Allah akan kekal abadi. Oleh sebab itu, yang saya jadikan harta kekayaan saya adalah keridaan Allah. Senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap hari yang saya lakukan adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang saya dapatkan, saya akan senantiasa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan pencari ilmu, di rumah-rumah ibadah, di tempat anak yatim piatu, di tempat-tempat di mana itu adalah amal jariah. Disitulah rezeki saya infakkan, karena saya berharap kelak di kemudian hari harta-harta saya yang saya sumbangkan, yang saya infakkan di jalan Allah ini, saya akan dapatkan kembali di hari kemudian nanti. Oleh sebab itu, saya menjadikan harta kekayaan saya adalah harta kekayaan abadi yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya menyaksikan banyak manusia mencari kemuliaan, mencari kehormatan. Di mana dicarinya? Di dalam pangkat, di dalam jabatannya, di dalam kedudukannya, di dalam gelarnya, di dalam hartanya, di dalam keturunannya. Kemudian saya teringat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu, saya jadikan kemuliaan atau pakaian kemuliaan saya itu adalah takwa. Takwalah kemuliaan saya, karena sesungguhnya itulah kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, saya lihat rata-rata manusia punya iri dan dengki. Sumbernya iri dan dengki ini tidak lain dan tidak bukan banyak mencela, banyak cekcok. Oleh sebab itu, setiap saat saya ingin bertengkar, saya ingin marah dengan seseorang, maka saya tinggalkan semua perselisihan-perselisihan itu untuk bagaimana menghapus iri dan dengki. Justru di saat manusia sekarang ini banyak pandai memelihara iri dan dengkinya, banyak bertengkar dengan orang, banyak cekcok dengan orang. Di saat yang sama pula, saya banyak menghindari perselisihan-perselisihan demi menghapus iri dan dengki di dalam diri saya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya Ustadz, saya melihat banyak orang yang memiliki musuh. Ada orang yang menjadikan teman kerjanya sebagai musuh. Ada orang yang saya lihat teman kantornya sebagai musuh. Ada yang saya lihat orang tetangganya dijadikan sebagai musuh. Kemudian saya teringat firman Allah di dalam surah Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas syaitana lakum aduwwun. Innas syaitana lakum aduwwun. Fattakhidhuhu aduwan. Jadi sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwan, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Oleh sebab itu, saya berkomitmen bukan manusia, bukan tetangga saya, bukan teman saya, bukan kaum muslimin yang menjadi musuh saya, tetapi yang saya jadikan musuh bagi saya, musuh abadi bagi saya adalah setan. Juga sebagaimana pesan Rasulullah bahwa sesungguhnya hawa nafsumu itu adalah musuhmu sendiri. Oleh sebab itu, di mana dikatakan bahwa nafsuka aduka, nafsumu adalah musuhmu. Oleh sebab itu ada dua hal yang menjadi musuh saya di muka bumi ini, di mana di saat manusia menjadikan sesama manusia sebagai musuh, maka saya jadikan hawa nafsu dan setan itu adalah musuh saya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, rezeki. Ada orang yang mengatakan bahwa menggarap sawah itu adalah rezeki saya. Menggarap ladang, menggarap empang, ke laut, kemudian memelihara ternak, itu adalah rezeki. Sesungguhnya itu juga betul. Tetapi perlu diketahui bahwa rezeki itu ada di langit, sebagaimana firman Allah, wa fis samai rizqikum, bahwa di langit itu adalah rezekimu. Sementara kita di muka bumi ini bergerak, tidak lain dan tidak bukan, bekerja, tidak lain dan tidak bukan, adalah kewajiban ikhtiar untuk menjemput yang namanya rezeki. Oleh sebab itu, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha." Tidak ada yang merangkak, tidak ada yang melata di muka bumi ini, melainkan rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kewajiban Allah lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Maka karena saya tahu bahwa manusia punya kewajiban terhadap Allah dan Allah punya kewajiban terhadap manusia, saya tidak peduli lagi kewajiban Allah terhadap diriku, tapi saya sibuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah, karena Allah telah berjanji untuk menjamin rezeki saya. Oleh sebab itu, rezekiku di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, saya mau menyibukkan diri melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jangan sampai saya lalai melaksanakan kewajiban itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, banyak manusia selalu menyandarkan dirinya kepada orang lain. Jadi kalau bahasa kita itu adalah cari dekking, ya. Jadi dia selalu mencari sandaran, cari dekking kepada makhluk. Kemudian dengan adanya sandaran seperti itu, maka ada saling ketergantungan. Maka saya mencari sandaran yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Yang artinya siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku, bersandarlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Karena Allah lah yang akan mengucupkan rezeki kita, Allah lah yang akan menjaga kita. Inilah penutup dari hikmah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Apabila kita menuntut ilmu, selesai menuntut ilmu, 8 hal ini kita tidak temukan dalam diri kita, maka sia-sialah kita mencari ilmu, menghabiskan waktu di 16 tahun, 17 tahun, bahkan 18 tahun mencari S1, S2. Setelah itu hasilnya tidak ada yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, inilah hikmah yang bisa saya sampaikan bagi siapa saja yang menuntut ilmu atau pernah menuntut ilmu. Camkanlah baik-baik, pahamilah dengan sebaik-baiknya bahwa sesungguhnya inilah kewajiban kita seorang muslim untuk memahami bahwa ada 8 kewajiban yang perlu dipelajari setelah kita menuntut ilmu. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.